Terus sama di record. Dan share screen dulu judulnya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Dan selamat siang. Selamat datang kepada Ibu Mentor dari Farid Usman. Akpit dari Gerobokan ya, Kemenang Gerobokan. Selanjutnya kepada dan di mana di sini untuk seminar rancangan ini nanti untuk yang pertama kali adalah pemateri yaitu Pak Farid Usman. Saya harapkan di mana di sini Farid Usman untuk mematerikan ini itu tidak usah terlalu lama, tidak usah terlalu panjang, jadi cukup poin-poinnya saja. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Mentor untuk memberi penguatan singkat aja. Nanti kemudian dilanjutkan juga dengan dari penguji dan di mana nanti saya harapkan untuk Farid Usman apabila nanti ada masukan agar di note dan juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung dijawab. Itu aja dari saya. Selanjutnya kepada Farid Usman dipersilakan untuk presentasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Moderator dan Ibu Nur Penguji, dan terima kasih juga kepada Ibu mentor saya, Ibu Akvin Mujiantari. Baik, saya akan menyampaikan seminar rancangan aktualisasi pada kesempatan kali ini. Perkenalkan terlebih dahulu Ibu, nama saya Farid Usman Ardiansah. Saat ini saya berada di Satuan Kerja Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Dengan jabatan saya yaitu Peranata Komputer Ahli Pertama, Ibu. Ya, lanjut Mas, langsung aja Mas. Ya, baik Bapak. Langsung saja ke latar belakang. Latar belakang saya, setiap ASN Judulnya, dituntut. judulnya dulu. Ya, baik. Judulnya adalah judulnya tentang pembangunan sistem informasi kelembagaan berbasis web PHP native dan database MySQL untuk pencatatan agenda kegiatan, integrasi data, dan monitoring evaluasi atau MONEV di seksi pendidikan madrasah kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Saya lanjut, latar belakang saya yaitu pastinya nomor satu, setiap ASN dituntut untuk mampu melaksanakan tugas secara profesional serta menghadirkan solusi berbasis digital, adaptif, dan kolaboratif. Berdasarkan hasil observasi saya yang ada di satuan kerja, terutama di seksi pendidikan madrasah, terkait data kelembagaan satuan pendidikan masih tersebar di berbagai file manual maupun aplikasi terpisah, sehingga sulit diintegrasikan dan berisiko menimbulkan duplikasi. Belum adanya sistem pencatatan resmi untuk setiap agenda kegiatan kelembagaan, sehingga pelaksanaan kegiatan seringkali tidak terdokumentasi secara rapi dan menyulitkan proses monitoring serta evaluasi. Tujuan yang pertama yaitu mengimplementasikan gagasan kreatif pemecahan isu ke dalam berbagai bentuk kegiatan yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN. Terus selanjutnya itu untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak sesuai dengan kedudukan dan peran ASN. Yang ketiga untuk memenuhi syarat kelulusan pelatihan dasar CPNS. Sehingga tujuannya yaitu meningkatkan efektivitas pengelolaan data kelembagaan pendidikan madrasah melalui pembangunan sistem informasi berbasis web yang mendukung proses pencatatan agenda kegiatan, monitoring, dan evaluasi di seksi pendidikan madrasah kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Baik, langsung saja, ini adalah deskripsi organisasi. Saya lanjutkan untuk mempersingkat waktu. Bagian organisasi, visi dan misi, deskripsi, saya lanjutkan ke analisis isu APKL. Jadi di seksi pendidikan madrasah kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan terdapat 5 isu yang menjadi bahan isu APKL saya. Dari 5 isu itu,
Yang pertama yaitu belum ada aplikasi pencatat informasi kelembagaan setiap ada agenda kegiatan. Yang kedua, belum adanya pengelolaan data informasi kelembagaan pendidikan yang dikelola secara bersama. Yang ketiga, belum optimalnya penyimpanan data dalam bentuk backup data. Yang keempat, kurangnya peningkatan kompetensi SDM. Nomor 5 yaitu belum tersedianya platform resmi penyampaian informasi. Dari 5 isu tersebut, saya analisis menggunakan APKL diperoleh dengan skor prioritas tinggi. Nomor 1 yaitu belum ada aplikasi pencatat informasi kelembagaan setiap ada agenda kegiatan. Terus selanjutnya saya analisis lagi menggunakan USG. Dari 5 itu saya peroleh menjadi 3, yaitu belum ada aplikasi pencatat informasi kelembagaan setiap ada agenda kegiatan untuk memudahkan MUNEF. Ini menjadi prioritas nomor 1. Diagram backbone saya diperoleh dari men atau banyak pegawai atau SDM yang kurang berkompeten dalam penggunaan teknologi informasi material, yaitu sarana prasarana ditemukan kendala belum ada aplikasi resmi dalam satu platform, metodenya belum memiliki SOP tertulis ataupun jika sudah ada kurang diterapkan, sehingga menjadikan milieu kendala belum ada regulasi baku yang mengatur mekanisme pencatatan data kelembagaan, sehingga diperoleh core isunya yaitu belum ada aplikasi pencatatan informasi kelembagaan setiap ada agenda kegiatan. Ini adalah matriks rancangan saya. Saya berada di unit kerja seksi pendidikan madrasah kantor Kementerian Agama Kabupaten Gerobokan dengan identifikasi isu belum adanya aplikasi pencatatan informasi kelembagaan setiap ada agenda kegiatan untuk memudahkan monitoring dan evaluasi. Kemudian isu yang saya angkat dan menjadikan judul yaitu pembangunan sistem informasi kelembagaan berbasis web untuk pencatatan agenda kegiatan, integrasi data dan monitoring evaluasi atau MONEF. Langkah-langkahnya yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan tingkat lanjut. Kemudian saya berikan matriks kegiatan saya, yaitu yang pertama tentang pengumpulan analisis kebutuhan sistem informasi kelembagaan. Langsung saja nomor 2 penyusunan rancangan, nomor 3 pembuatan aplikasi berbasis web, nomor 4 uji coba aplikasi oleh tim IT seksi pendidikan saya sendiri dan rekan saya, nomor 5 sosialisasi pelatihan pegawai internal, dan nomor 6 monitoring evaluasi implementasi aplikasi. Ini adalah jadwal kegiatan saya. Kendala dan antisipasi. Yang pertama yaitu pastinya kegiatan butuh namanya analisis kebutuhan sistem informasi tersebut. Yang kedua penyusunan rancangan, pembuatan aplikasi, uji coba, sosialisasi, dan monitoring. Dari analisis kebutuhan dibutuhkan data kebutuhan tidak lengkap, ini pasti menjadi kendala. Terus yang antisipasi saya yaitu melibatkan seluruh pegawai seksi pendidikan madrasah dalam diskusi dan melakukan klarifikasi dan validasi ulang data kebutuhan. Nomor 2 yaitu pastinya selama penyusunan rancangan terdapat perbedaan pendapat. Kemudian saya menyusun rancangan itu dengan antisipasi melalui form diskusi tim seksi kecil dan mengacu pedoman administrasi dan best practice real di lapangan. Yang nomor 3 pembuatan aplikasi, ini keterbatasan kemampuan teknis pengembang. Antisipasi yaitu menggunakan tools sederhana yang saya kuasai. Lalu kemudian saya melakukan uji coba. Terus sosialisasi, ini pasti kendalanya kurang aktif. Nanti saya akan berikan antisipasi membuat materi sosialisasi interaktif dan mudah dipahami. Baik, ini sekilas aplikasi saya yang sudah saya develop atau kembangkan dari dari mulai saya menerima SK sampai saat ini. Jadi ini masih dalam seperempat dari 100%. Jadi saya punya aplikasi di mana nanti memuat data semua lembaga satuan pendidikan. Lembaga tersebut saya berikan informasi mengenai data NSM-nya, NPSN, jenis madrasahnya, tipe negerinya, terus juga mungkin nanti ada data siswanya, data gurunya, dan lain-lain. Ini adalah sistemnya, jadi ketika nanti saya ada kegiatan dalam seksi pendidikan madrasah, pastinya ada dan banyak kegiatan, terutamanya kegiatan yang sudah dilalui, yaitu kemarin itu ada ASN, saat ini ada OMI, dan nanti kedepannya ada TKA, jadi bisa dimanfaatkan sebagai
reminder sekaligus juga pencatatan agenda untuk evaluasi. Ini saya database-nya menggunakan primary key-nya NPSN dan ini cuplikan codingan saya. Terima kasih. Ini penutup. Rancangan ini disusun untuk mengatasi salah satu isu utama yang ada di sesi pendidikan madrasah, terutamanya untuk diharapkannya dapat terwujudnya aplikasi ini sebagai pencatatan agenda kegiatan, kelembagaan, dan monitoring evaluasi berbasis web di sesi pendidikan madrasah, serta seluruh tahapan kegiatan akan dilaksanakan dengan mengacu pada nilai dasar ASN berakhlak. Terima kasih, itulah presentasi saya, Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih ke Mas Farid Usman. Kemudian selanjutnya kepada mentor Ibu Apit untuk memberi penguatan secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih Bapak, terkait dengan apa yang telah disampaikan Mas Farid atau Saudara Farid, bahwa memang kita di seksi pendidikan madrasah banyak sekali kegiatan yang belum bisa terencana dengan baik. Bahkan yang tadi dibahas terkait dengan monitoring, kita kesulitan dalam penjadwalan kegiatan monitoring. Ada monitoring BOS, ANBK dan macam-macam, itu terkadang kita bingung untuk menempatkan lokasinya, Pak. Jadi kami mohon kepada saat Mas Farid bergabung dengan kami, tim kami sampaikan ke Saudara Farid bahwa tolong buat aplikasi atau penemuan baru yang bisa membantu kami dalam penjadwalan untuk monitoring. Sementara itu Pak, jadi kita pengennya di Grobogan itu ada sekitar 400 madrasah, baik dari jenjang RA ataupun sampai dengan MA, itu kami pengennya semua yang ada di Grobogan itu bisa kita monitoring dan ada pembimbingan di dalamnya. Sedangkan terkadang saya sendiri itu mendapatkan jadwal yang sama dan tempat yang sama, Bapak. Jadi kami harapannya kepada Saudara Farid untuk bisa mengecek lembaga mana saja yang belum pernah kita bimbing dan belum pernah kita monitoring. Dan saya yakin bahwa Saudara Farid bisa merealisasikan terkait dengan apa yang telah disampaikannya tadi. Demikian, terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata berguna banget ya ada Mas Farid ini. Oke. Iya. Ye, selanjutnya monggo silakan Bu Nurul Kamilati sebagai penguji. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya pada Saudara Farid Usman Ardian Syah Eskom. Ya, Anda sudah sampai pada tahap ini. Sebelumnya izin menyapa Ibu Mentor, Ibu Apit Mujiantari SEMM, ya Ibu. Dan moderator Mas Brindul Mahya Associate. Baik, ini judulnya ya, pembangunan sistem. Nah, tampilkan ke judulnya Mas Farid. sudah. Pembangunan sistem informasi kelembagaan berbasis web PHP, native, dan database MySQL untuk pencatatan agenda, integrasi data, dan monitoring evaluasi MONEF di seksi pendidikan madrasah kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Panjang ya Mas ya? Ya. Ya. Apakah sebelumnya belum ada aplikasi Mas? Belum ada, Ibu. Pemanfaatan digital. Jadi tepatnya judulnya adalah pembangunan sistem. Nah, apa kelebihannya, Mas? Kelebihan Anda menggunakan berbasis PHP native dan database MySQL. Kenapa nggak menggunakan misalkan Google Sheet atau apalah? Kan bisa juga untuk tidak tabrakan. Gimana, Mas? Jadi, Bu, izin menjawab, Ibu. Jadi untuk yang saya pahami selama ini kan menggunakan aplikasi tools database-nya itu MySQL. Sedangkan PHP native-nya itu mungkin saya sedikit familiar terhadap bahasa pemrogramannya, Bu. Cuman belum benar-benar yang dikatakan ahli. Cuman kalau disuruh merangkai atau membuat, saya masih butuh bantuan dengan bantuan semacam AI ataupun
dari GitHub. Nanti tinggal saya modifikasi dan saya membangun lagi mungkin di bagian mananya yang perlu diperbaiki seperti itu, Bu. Oke, berarti nanti Anda berkolaborasi ya dengan berbagai pihak, nggih. Ya, betul. Pihak-pihak mana saja yang Anda ajak selain AI gitu ya, lainnya, Eh, mu- person. Person. Hmm. Nanti Ah, mungkin saya butuh data kelembagaan dari ini Bu, apa namanya? Madrasah juga karena kaitannya dengan mm-mm. data kelembagaan madrasah dan juga pengelola EMIS Ibu, pengelola EMIS ataupun EMIS GTK seperti itu Bu. Jadi kan kalau di EMIS itu Oke, kan terdapat semacam mutasi guru, siswa masuk, siswa keluar, lembaga, informasi. Nah, saya mencontoh seperti itu kan belum ada aplikasi khusus pencatatan agenda. Sedangkan pencatatan seperti jalur masuk mutasi ataupun yang lain kan sudah ada. Nah, aplikasi ini hanya khusus untuk pencatatan agenda, Ibu. oke, oke. Berarti monitoring di dalam hal ini mencatat tadi ya jadwal monitoring itu ya, Ji, betul. bukan Mencatat bukan jadwal monitoring. ya, bukan apa ya. Di sana gimana terkait mungkin kriteria dari Monef apa bisa. Ya, dia berfungsi untuk data-datanya diambil lalu diolah sebagai data monek, bukan itu ya, tapi penjadwalan ya Mas ya, Ji, betul. gitu Mas. Penjadwalan, selain penjadwalan juga menginformasikan, Bu. Jadi nanti di tabel itu nanti ada semacam seperti data-data kelembagaannya juga. Tadi kan Oke, sudah saya ada informasikan tadi. ada. Oke, Mm, betul. Selain data lembaga nanti juga ada mungkin saya tambahkan dengan jumlah gurunya berapa seperti Siswa, itu, Bu. oke, baik. Coba nggih gitu. Nah, selanjutnya Mas, kan judul itu paling tidak memuat isu. Isunya kan sudah ada nih, belum adanya aplikasi pencatat informasi kelembagaan. Ah, solusinya Anda membangun dengan berbasis web, PHP, native, dan database, kan gitu, sudah ada. Lokasinya, sasarannya sudah ada di seksi pendidikan madrasah, kan Kemenak Kabupaten Gerobokan. Nah, Betul. ini kan proyek apa ya, kegiatan yang terus terus tumbuh. Ini kan tumbuh kan namanya kan, Betul, Bu. tumbuh. Betul, Nah, betul. sehingga dimungkinkan tahun depan jika nanti ada latsar lagi, ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gerobokan mendapatkan apa tenaga lagi, kan bisa aja mengembangkan ini. Kan kita Betul, Bu. sangat Betul. sangat membuka itu. Nah, sehingga eh, saya menyarankan judulnya itu bagaimana ditambah tahun, Mas, tahun 2025. Kalau besok nanti ada yang mau mengadopsi gitu ya, mengembangkan lagi, silakan tahun 2026. Sehingga saran judulnya kalau diterima, Mas. Nggih, Ini betul, Bu. saya juga tidak ahli nih, Mas. Misalkan gini, pembangunan sistem informasi kelembagaan berbasis web, PHP, native, dan database MySQL. Langsung aja di seksi pendidikan madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan tahun 2025. Nah, nanti tentang untuk integrasi data dan monitoring evaluasi itu Anda tempatkan di ruang lingkup di bagian D di bab 1, Mas. Baik, Bu. Hmm, itu. Ini kan ada rekamannya ya, nanti bisa di apa namanya diulangi pelan-pelan lagi. Itu Mas ya. Maksud saya persisnya tadi saran saya seperti apa judulnya. Baik, Bu. Sudah ya Mas ya, sudah ditangkap G. Oke. Ya, Baik, selanjutnya selanjutnya berarti eh, core isu yang Anda angkat ini core isu tusi jabatan atau core isu lembaga, Mas? Anda kedua, kegelisahan Anda nih, jelaskan dengan dua-duanya ya, singkat. Bu. Nggih, Dua-duanya. core isu ini memuat dua isu, yaitu isu yang pertama lembaga pastinya karena belum ada aplikasi, Mm-mm. serta juga Mm-mm. jabatan karena mungkin saya juga membutuhkan data spesifik. Biasanya diminta dari Kanwil, misal dari Kanwil itu meminta jumlah data Mm-mm. kelembagaan seperti itu, Ya, Bu. ya. Eh, tusi jabatan apa, Mas? Yang terkait dengan jabatan Anda, yaitu apa, Peranata Komputer Ahli Pertama. Nggih, saat ini masih berlangsung dalam sesi OMI dan ANBK, Ibu. Jadi semacam asesmen nasional berstandar komputer yang Oke, di mana saya butuh hadir di situ, Bu.
Oke, oke. Baik, sekarang kita lanjut ke, itu balik nih namanya ya. Oh, lanjut ke bab satu, Mas. Ke bab satu. Di bab satu di latar belakang, sesuai dengan panduan, di sana ada regulasi Ratsar yang terbaru, Mas. Kepala 580, 581 juga tolong dimasukkan sebagai dasar penyelenggaraan Latsar pada masa efisiensi. Ya, Mas ya. Nggih, Karena kan baik di Bu. sana sudah ada sih Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 gitu. Terus lagi maksud di bawahnya tempatkanlah SE Menpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang core value ASN berakhlak sebagai dasar bahwa semua ASN di Republik Indonesia itu core value-nya dalam pedoman perilaku tingkah lakunya itu adalah mendasarkan pada ASN berakhlak. Itu ya Mas. Baik Bu. Karena Anda ini kan latsarnya latsar berakhlak. Nah, saya sangat surprise Mas. Di analisis APKL dan USG Anda itu masing-masing 5, nilainya maksimal. Nah, bisa Anda jelaskan secara singkat, ini memang isu yang apa ya, sangat aktual, sangat problematik gitu. Bagaimana isu ini betul-betul mendesak itu, Mas? Coba dijelaskan. Nggih Bu. Jadi saat Singkat ini kan saja. baik Bu. Jadi saat ini kan karena banyak kegiatan dan agenda yang ada di seksi pendidikan madrasah, jadi terutama untuk monitoring itu sangat diperlukan Ibu. Yang contohnya yaitu kemarin kita melakukan monitoring kegiatan ANBK. ANBK itu kan mulai dari jenjang kalau madrasah itu kan MI, MTS, MA. Nah itu kita terkendala dan kesulitan dalam mengatur jadwal Ibu. Jadi kita butuh namanya ibaratnya kayak pencatatan di Oke, mana kita butuh data, kepastian jadwal ya. ya kepastian jadwal Ibu. Oke, baik. Selanjutnya, untuk isu-isu yang 5 itu Anda sudah sesuai dan sudah Anda kategorikan di semua ASN dan manajemen ASN. Selanjutnya, Mas, di halaman 28 pada tabel 2.3 saya di PDF ya, Mas. Mungkin Iya tadi Bu. mungkin ada di situ di matrik rancangan di baris terakhir ya. Itu kan ada gagasan pemecah isu, Mas. Agar gagasan pemecah isu itu sesuai dengan materi kegiatan pada halaman 29. Jadi kan di situ kan Anda langsung nih membangun sistem maaf, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, tindak lanjut dengan penjelasan ini. Padahal di materi bawahnya, coba lihat di materi bawahnya, nah itu kan naik dikit di nomor satunya kan menganalisis kebutuhan sistem informasi kelembagaan. Nah, itu Mas yang dimaksudkan. Coba naik lagi. Jadi kita persiskan saja, Oh artinya baik Bu. gagasan pemecahan isu itu sama dengan tahapan kegiatan. Gitu aja. Oke. Iya, baik Bu. Ah, Berarti dalam yang hal sama itu kan gagasan beda. pemat Tak, ya Bu, betul. ya. Dalam gagasan Sama pemecah isu nanti di matriksen ke dalam matriks kegiatan gitu, Nggih. matrik kegiatan atau yang Anda rubah gagasan pemecah isu saja biar Anda tidak capek karena kan di bawahnya sudah sesuai itu sebenarnya. Tidak apa-apa. Jadi Anda pilih pilih salah satu yang intinya gagasan pemecah isu dengan kegiatan itu relevan atau dia persis sama. Itu kan beda itu, Mas. Oke. Nggih, Nah, nggih Bu. berikutnya kegiatan pada matrik sudah sesuai dengan alur POAK ya. Sudah ya Mas ya. Tadi saya cek Nggih, sudah. Terus pastikan pada masing-masing kegiatan dan tahapan itu menggunakan kata kerja aktif Mas, bukan kata benda. Pastikan itu. Nah ya, kan di sini ada tahapan kegiatannya analisis kebutuhan sistem informasi kelembagaan. Anda tinggal kasih aja, menganalisis kebutuhan sistem informasi kelembagaan. Kemudian yang kedua menyusun rancangan sistem dan alur sistem. Itu. Ya Mas ya, nggih, baik Bu. kegiatannya menggunakan kata kerja aktif. Oke. Eh, terus untuk set- ini Anda sesuaikan dengan tabel yang memang kami berikan di LK 15. Setelah nomor itu namanya kegiatan, Mas. Bukan tahapan kegiatan. Setelahnya baru tahapan kegiatan. Oh, nggih Di Bu. sini kan tertulis langkah-langkah utama ya, Mas. Nah, itu Nggih, harusnya tahapan kegiatan. Dan nggih semuanya Bu. menggunakan kata kerja aktif.
mengobservasi, mendiskusi, menginventarisasi, pokoknya pakai gitu. Kenapa begitu? Ini untuk menunjukkan yang mengaktualisasikan itu Anda, bahwa Anda, karena di sini tersimpan ya, terimplisit subjek adalah saya, tapi tidak dituliskan. Jadi ini Anda semuanya yang melaksanakan matrik ini, termasuk sampai dengan nanti di keterkaitan substansi dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Persiskan aja kata-katanya dengan yang ada di pedoman. Ya, Ya, baik, Pak. judul kolom itu persiskan. Terus yang tadi untuk kegiatan dan juga tahapan menggunakan kata kerja aktif. Oke, oke. Nah, untuk outputnya sudah oke, sudah oke. Anda juga pakai analisis dampak sudah oke. Tapi nilai berakhlaknya tolong Mas. Nilai berakhlaknya Anda sesuaikan, Mas, dengan Ya, ya, Bu. agenda 2, Mas. Yaitu, ya kan, Anda Ya, copy aja tahapan, lalu Anda pastekan, lalu Anda kaitkan dengan kata kunci atau panduan perilaku. ya, Ya, baik. Ya, baik, Nah, Bu. jadi minimal setiap tahapan akan ada satu nilai yang diaktualisasikan. Misal, Ibu misal. Pada tahapan mengobservasi masalah di seksi pendidikan madrasah, keterkaitan nilai yang mungkin adalah mengobservasi masalah di seksi pendidikan madrasah untuk apa Anda? Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan menggunakan instrumen yang valid. Itu artinya adalah akuntabel. Nilainya akuntabel, Mas. Jadi Anda Ah, kaitkan dengan tahapannya. Oke? ya, Misalkan baik, lagi Bu. bisa juga cermat berarti berorientasi pelayanan. Itu dia kaitkan dengan kata kunci dan juga kaitkan dengan panduan perilaku. Nah, output juga Anda samakan semuanya adalah kata benda. Oke? Output kan di sana ada tertulis outputnya merencanakan. Kan kita tidak bisa karena tidak bisa didokumentasikan. Maka kita bisa menulisnya sebagai dokumen analisis kebutuhan. Dokumen analisis kebutuhan sistem awal dan data kelembagaan gitu. Gitu ya Mas ya. Ya, Oke, baik, baik. Bu. Terima kasih Mas Green. Selamat untuk Mas Farid. Oke, sukses ke depan Terima acara. kasih, Bu. Oke, terima Ya, kasih sama-sama Mbak Apit. ya, Sukses selalu Zee. Mbak, sehat. ya, Amin. Amin, amin, ya Sama-sama. Rabbal alamin. ya. Malam. Mas Farid sudah di note semuanya itu tadi dari Bu Nurul? Pak, sudah Bapak. Nanti Iya, ada oke. rekamannya juga. Iya, Oke. nanti langsung direvisi aja ya. Oke, Ya. terima Baik, kasih baik. terutama untuk Bu Akwit ya. Monggo silakan untuk melanjutkan kesibukannya untuk Bu Akwit dan Mas Farid Makasih silakan Bu. untuk bisa meninggalkan dan segera untuk merevisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Next, siapa ini? Labib. Iya, Pak.